Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem penerangan pada ekskavator. Di sini saya sendiri Farad Firdaus Irwansyah dan teman-teman saya Daniel Romeo, Tommy Ardiansyah, Gazi Muharam, Syihab Sebu Bakar dan juga Ilyas Ulamal. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian sistem penerangan pada ekskavator, lalu ada desain dari wiring diagram sistem penerangan, lalu kami juga akan menjelaskan tentang komponen, simbol, dan fungsinya, serta prinsip kerjanya. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian sistem penerangan ekskavator. Sistem penerangan ekskavator merupakan salah satu sistem kelistrikan pada ekskavator yang dirancang untuk memberikan pencahayaan untuk operator ekskavator dalam beroperasi di lingkungan sekitar. Sistem penerangan memberikan pencahayaan yang cukup meningkatkan penglihatan atau visibilitas operator ketika beroperasi pada malam hari atau kekurangan cahaya, serta dapat digunakan untuk memberikan tanpa adanya peringatan atau kondisi bahaya ke operator lain di sekitar. Sistem ini umumnya terdiri dari beberapa lampu seperti lampu kerja, lampu kabut, lampu peringatan, dan lampu eksternal. Komponen utama sistem penerangan ekskavator. Yang pertama itu ada aki atau baterai. Di sini aki atau baterai menyediakan sumber daya listrik untuk sistem penerangan saat mesin tidak beroperasi. Yang kedua, fuse atau sekring. Fuse atau sekring itu melindungi sistem penerangan dari arus lebih atau korsleting dengan memutus aliran listrik saat terjadi gangguan. Yang ketiga ada saklar atau switch, digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu sesuai kebutuhan. Yang keempat ada relay. Relay di sini berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang mengontrol aliran listrik ke lampu. Lanjut. Selanjutnya di sini ada komponen utama sistem penerangan ekskavator. Yang pertama, lampu kerja atau work light. Terletak di bagian ekskavator seperti boom, kabin, dan di bagian belakang. Nah, lampu kerja ini berfungsi untuk menerangi area kerja agar operator dapat melihat dengan jelas. Yang kedua ada lampu kabin atau cabin light, memberikan pencahayaan di dalam kabin untuk kenyamanan dan keamanan operator. Selanjutnya ada lampu indikator dan panel instrumen. Nah, lampu indikator ini menampilkan informasi penting seperti stasiun mesin, bahkan bahan bakar dan peringatan lainnya. Selanjutnya ada jumper. Jumper ini berfungsi untuk penghubung antara dua atau lebih komponen sistem penerangan untuk memungkinkan arus listrik mengalir. Terus ada ground. Nah, ground ini berfungsi sebagai titik acuan arus listrik dan memungkinkan arus listrik mengalir ke tanah jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada sistem penerangan. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada komponen aktif mengonsumsi daya lampu kerja atau work light. Nah, dia itu kisaran 55 watt sampai 100 watt per buah tergantung jenis halogen atau LED. Terus ada lampu kabin memiliki 10 watt sampai 20 watt jika LED atau 30 watt sampai 50 watt
jika halogen. Nah, selanjutnya ada lampu indikator atau panel yang memiliki 3 watt sampai 10 watt umumnya untuk lampu LED-nya. Nah, total estimasi beban jika 2 lampu bekerja 100 watt plus 1 kabin dalam kurung 20 watt plus panel 10 watt. Jadi total keseluruhannya adalah kurang lebih di 130 watt. Baik, voltase komponen sistem penerangan. Voltase standar eksavator di Ligong CLG 922E biasanya 24 volt. Sistem kelistrikan alat berat juga pada umumnya memiliki voltase 24 volt. Lampu dan relay harus disesuaikan dengan voltase ini. Minimal diameter kabel komponen sistem penerangan. Diameter kabel ditentukan oleh arus ampere dan panjang kabel. Rumus dasar penentunya, jika total beban 130 W dengan voltase 24 volt, maka arus I sama dengan P per V sama dengan 130 W per 24 V sama dengan 5,42 ampere. Untuk jarak 5 meter dengan toleransi voltage drop 3% nilai resistivitas tembaga yaitu 0,17 ohm milimeter kuadrat per meter. Resistivitas sifat material yang menunjukkan seberapa kuat material tersebut menghambat aliran arus listrik. Luas kabel sama dengan 5,42 ampere dikali 5 meter dikali 0,017 atau 0,03 dikali 24 volt sama dengan 0,464 meter kuadrat. Namun untuk rekomendasi gunakan kabel 5 mm untuk keamanan standar minimum di alat berat 2,5 mm kuadrat. Fuse harus 20-30% lebih besar dari arus maksimal untuk menghindari trip palsu. Arus total dengan 5,42 ampere, fuse-nya 7,5 ampere atau 10 ampere cukup untuk sistem lampu. Jika lampu kerja dipisah, fuse lampu kerja 100 watt atau 24 volt sama dengan 4,17 ampere. 5 ampere atau 7,5 ampere. Fuse lampu kabin 20 watt per 24 volt sama dengan 0,83 ampere, 2 ampere atau 3 ampere. Oke, selanjutnya di sini ada desain dari wiring diagram untuk sistem penerangan. Tapi di sini kami membuat sistem desain penerangan untuk engine pada umumnya. Untuk penjelasannya bisa dijelaskan nanti. Selanjutnya ada komponen, simbol, dan fungsi pada sistem diagram ini. Komponen, simbol, dan fungsi. Pada wiring diagram terdapat komponen, simbol, dan fungsi, yaitu yang pertama ada simbol akibat baterai. Akibat baterai ini sebagai sumber listrik utama untuk sistem penerangan engine. Mengeluarkan energi listrik yang untuk mengoperasikan komponen sistem penerangan. Lalu yang kedua ada fuse atau sekring. Di sini berfungsi sebagai pengaman listrik untuk mencegah kerusakan pada komponen, serta sebagai sistem penerangan akibat arus listrik yang berlebihan. Fuse akan putus jika arus listrik melebihi batas yang ditentukan. Lalu ada switch. Switch ini berfungsi sebagai pengatur untuk mengaktifkan dan mengaktifkan komponen-komponen sistem penerangan. Yang kedua ada relay. Relay ini sebagai pengatur untuk mengaktifkan dan mengaktifkan komponen sistem penerangan yang memerlukan arus listrik yang lebih besar, seperti lampu kepala. Ini simbol dari lampu kepala atau kerja.
sebagai sumber cahaya utama untuk penerangan jalan, dan lampu kota sebagai sumber cahaya tambahan untuk penerangan. Dan ini ada simbol jumper. Jumper ini sebagai penghubung antara dua atau lebih komponen sistem penerangan untuk memungkinkan arus listrik mengalir. Dan yang terakhir ada simbol ground. Ground ini sebagai titik acuan untuk arus listrik dan memungkinkan arus listrik mengalir ke tanah jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada sistem penerangan. Selanjutnya ada prinsip kerja dari sistem penerangan. Pertama kan di sini ada baterai. Pertama, baterai mengalirkan arus listrik ke fuse, lalu lanjut mengalir ke pin 1 dari switch combination. Setelah itu arus listrik keluar dari pin 6 switch combination mengalirkan ke relay yang jauh. Lalu setelah itu akan muncul elektromagnetik sehingga terminal 30 dari relay jauh ini dia terhubung. Setelah itu baterai akan mengalirkan arus listrik ke fuse dan lanjut ke terminal 30 relay jauh. Maka dua lampu kepala yang dihubungkan dengan jumper dia akan menyala dengan cahaya yang jauh. Setelah itu arus listriknya juga akan mengalir ke ground. Lalu ada juga pin 5 dari switch kombinasi, dia juga mengalirkan arus listrik ke relay dekat. Lalu akan muncul elektromagnetik sehingga terminal 30 relay dekat dia akan terhubung. Setelah itu dua lampu kepala yang dihubungkan jumper dia juga akan menyala dengan cahaya yang dekat. Dan arus listriknya juga dialirkan ke ground. Lalu ada juga dari pin 2 switch combination, dia mengalirkan arus listrik ke relay kota. Lalu akan muncul elektromagnetik sehingga terminal dari 30 relay kota dia akan terhubung. Dan baterai akan mengalirkan ke terminal relay kota sehingga dua lampu kota dan juga dua lampu plat nomor yang terhubung oleh jumper dia akan menyala dan arus listriknya juga akan mengalir ke ground. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.